Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 369. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jin Shaohong tersenyum seperti angin musim semi dan berkata, "Saya pikir keterampilan pemurnian tubuh saudara Tan cukup luar biasa. Mengapa Anda dan saya tidak menggunakan 60% dari kekuatan kita untuk saling menamparkan untuk menang atau kalah? Dengan cara ini, kita menang tidak merusak harmoni, bagaimana?" Usulan kakak Jin sangat bagus. Ketika Tan Yun menjawab, dia dengan tajam menatap mata Jin Shaohong dan menggoreskan niat membunuh yang tak terlihat. Ya, itu membunuh. Sebagai anak kedua dari keluarga Jin, Jin Shaohong memiliki kakak laki-laki di kepalanya. Kakak tertuanya selalu populer dengan ayahnya, dan dia seperti selir di depan ayahnya. Sejak 5 tahun yang lalu, dia mengetahui bahwa ayahnya meminta Gongsun Yangchun untuk membawa Tan Yun ke dalam keluarga Jin untuk menebus perbuatan baiknya. Bahkan, kakak tertuanya mengajukan ide ini. Menurutnya, jika dia ingin menjadi patriark berikutnya di masa depan, dia harus menyingkirkan kakak tertuanya. Adapun Tan Yun, yang disukai kakak tertuanya, dia secara alami membencinya. Tepat sebelum Gongsun Yangchun memberitahunya bahwa Tan Yun dicari oleh patriark, dia sepertinya berjanji pada Gongsun Yangchun bahwa dia tidak akan bertarung dengan Tan Yun. Faktanya, dia telah memutuskan bahwa begitu Tan Yun mengerahkan 60% kekuatannya dan bersaing dengannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk membunuh Tan Yun. Jika ayahnya menyalahkannya di masa depan, dia hanya perlu mengatakan bahwa Tan Yun, yang disukai kakak laki-lakinya, sangat rentan. Dengan cara ini, cukup untuk menunjukkan kekuatannya dan mendapatkan perhatian ayahnya. Tidak ada keraguan bahwa perhitungan Jin Shaohong benar-benar bagus. Sayangnya, dia tidak seharusnya memukul Tan Yun. Konsekuensinya hanya penghancuran diri. "Kakak Tan, tolong." Setelah memegang tinjunya di udara, Jin Shaohong tampak serius, tangan kirinya disegel di dadanya, dan mulutnya berbicara tentang sesuatu. Tiba-tiba, tubuh Jin Shaohong perlahan mengebor lingkaran emas dengan diameter 100 kaki. Cincin itu tampak seperti roda emas besar, membungkusnya di dalamnya. Ketika roda emas muncul, tiba-tiba, angin menderu di atas platform tinggi, dan untaian celah ruang tebal jari kecil memanjang dari roda emas ke segala arah, membuat kekosongan dalam radius 300 kaki penuh dengan celah ruang gelap. Tubuh Hong Meng, Qi. Tiba-tiba, darah Hong Meng di tubuh Tan Yun mendidih, seperti ribuan pasukan yang berlari kencang, dan tulang serta jeroannya berkembang pesat. 8 meridian dan bahkan otot dan pembuluh darahnya mengembang beberapa kali. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan diam-diam mengubah kekuatannya menjadi 100%, membuat pukulan terkuat. Saat ini, Jin Shaohong, yang diselimuti roda emas, tersenyum pada Tan Yun dan berkata, "Kakak Tan, dadamu 4 tulang rusuknya masih patah. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak boleh gegabah dengan kekuatan 60%-ku. Jangan khawatir, aku tahu." Tan Yun tertawa, "Kakak Jin, ayo. Oke, ambil langkah." Jin Shaohong tampak serius. Tiba-tiba, roda emas raksasa yang penuh dengan nafas mendominasi menyusut dan mengebor ke tangan kanannya. Bas! Di celah kehampaan, Jin Shaohong melesat cepat di ketinggian rendah dan meninju kepala Tan Yun. Bas! Tiba-tiba, seluruh tubuh Tan Yun dipenuhi dengan piton emas seperti kekuatan emas muda, melilit lengan kanannya yang besar dan dengan cepat melambaikan tinjunya. Menurut pendapat semua orang, Tan Yun tidak menggunakan yang terbaik. Dia berpikir bahwa tinju kanan besar Tan Yun hanya mengguncang kekosongan dan tidak meledakkan kekosongan. "Mati kau, bajingan!" Pada saat tinju kanan Jin Shaohong bertabrakan dengan tinju kanan Tan Yun, Jin Shaohong, dengan punggung menghadap semua orang, tampak ganas. Kekuatan kehancuran roda emas yang ada di tinjunya dilepaskan, dan tinjunya bertemu dengan tinju besar Tan Yun. Pada saat yang sama,
Tan Yun menguraikan lengkungan di sudut mulutnya, dan berkata, belum tentu. Bang! Boom! Ketika dua tinju yang benar-benar tidak proporsional bertemu, tiba-tiba, kekuatan emas dan pusaran psikis emas pucat meledak seperti nebula besar, menelan kekosongan 3000 kaki dalam sekejap. Untuk sesaat, kekosongan dengan radius 3000 kaki benar-benar terisi, seolah-olah di bawah langit berbintang yang luas dan di kekosongan di atas platform tinggi, kekosongan gelap muncul, menelan Tan Yun dan Jin Shaohong. Wah, wah, wah. Kekuatan sisa yang sangat kuat tersapu menuju puncak dengan angin kencang dan kekosongan retak yang menyebar dengan cepat. Ribuan murid alam jiwa ilahi yang dekat dengan puncak platform tinggi ditutupi dengan celah ruang ramping yang saling silang seperti jaring laba-laba. Puff pop. Di bawah pengaruh gelombang, ribuan murid, seperti dipahat oleh palu raksasa, berteriak satu demi satu, menyemprotkan darah, dan melompat ke udara. Mereka mencapai puncak satu demi satu seperti pangsit, dan tidak bisa bangun sejenak. Pada saat ini, semua orang bodoh tahu bahwa Tan Yun dan Jin Shaohong lebih licik dari satu sama lain. Mereka tidak menggunakan 60% dari kekuatan mereka, tetapi menggunakan cara paling sederhana dan paling brutal untuk bertarung sampai mati. Anak kedua, itu tidak masuk akal. Jika Tan Yun mati, bagaimana komandan kita bisa menjelaskan kepada tuan muda dan pemimpin klan? Hati Gongsun Yangchun terbakar amarah. Dia tidak bisa lupa bahwa di atas menjelaskan bahwa dia ingin membawa Tan Yun. Jika dia tidak bisa membawa Tan Yun, dia akan dieksekusi karena dia telah kehilangan 40 miliar batu roh terbaik. Adapun keselamatan Jin Shaohong, Gongsun Yangchun tidak peduli sama sekali. Karena dia tahu bahwa kekuatan Jin Shaohong bukanlah yang bisa dibunuh oleh Tan Yun, jiwa suci 3 kali lipat. Saat ini, Dantai Xuanzong, Shen Subing, Mu Mengyi, Zhong Wuxiao dan Tuo Bai Yingying sedang menatap dengan cemas ke lubang besar di ruang yang menelan platform tinggi. Mereka tahu bahwa ketika ruang yang runtuh kembali ke ketenangan, Tan Yun akan tahu apakah harus hidup atau mati. Dalam perhatian orang banyak, bernapas. Ketika celah ruang menghilang, menara darah seperti sosok menabrak tepi platform tinggi tanpa mengetahui hidup atau mati. Siapa lagi kalau bukan Tan Yun? Saat ini, kepala besar Tan Yun tak berdaya mengangguk di tepi platform tinggi. Darah menyembur dari mulutnya, dan kelima jari di tangan kanannya yang besar telah menghilang. Shen Subing, Mu Mengbi, Zhong Wuxiao dan Tuo Bai Yingying tampak cemas dan penuh dengan air mata. Tetapi mereka melihat ibu jari kiri Tan Yun melayang di bawah tepi panggung dan berdiri perlahan. Tiba-tiba, keempat wanita itu merasa lega. Tan Yun, dasar bajingan jahat. Dengan raungan kemarahan, Jin Shaohong, yang kehilangan seluruh lengan kanannya, terhuyung-huyung ke arah Tan Yun. Aku berkata untuk menggunakan 60% dari kekuatanku, tetapi kamu melakukan yang terbaik untuk menghancurkan lenganku. Aku akan membunuhmu, bajingan! Teriak Jin Shaohong. Dengan lambaian tangan kirinya, tombak emas keluar, menembus kehampaan dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Pada saat ini, Jin Shaohong memikirkan lengan kanannya yang hilang, dan dia benar-benar marah. Gongsun Yangchun jelas melihat bahwa Jin Shaohong akan membunuh Tan Yun. Ketika dia baru saja mendengar berita itu, Jin Shaohong tiba-tiba menatap Gongsun Yangchun. Tiba-tiba, Gongsun Yangchun menelan kata-katanya kembali ke perutnya. Tapi saat itu, Gongsun Yangchun tiba-tiba berteriak, Shaohong, hati-hati. Mau membunuhku, maka kamu harus memiliki kekuatan ini. Senyum ganas bergema di langit malam. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun, yang sedang berbaring di tepi panggung, tiba-tiba melompat. Tangan kirinya yang besar tiba-tiba meraih tombak emas dari duri peledak, dan melintas di kehampaan. Dengan cahaya darah, dia menusuk perut Jin Shaohong. Ah, Tan Yun, kamu berbahaya. Jin Shaohong, yang kehilangan lengan kanannya, diangkat oleh Tan Yun dengan tombak. Itu dia, suara Tan Yun rendah. Dia jatuh dengan tombak di lengan kirinya dan melemparkan Jin Shaohong tanpa melawan. Engah. Tan Yun berdiri di udara, melambaikan tangan kirinya, dan tombak emas menembus langit malam. Dalam suara patah tulang yang jelas, ujung tombak yang tajam dengan aliran darah menusuk tulang rusuk dari bawah bahu kiri Jin Shaohong. Kemudian,
Dia menembus tubuhnya, menusuk 3 tulang rusuk dari tulang rusuk kanannya, dan menusuk. Ah! Jin Shaohong membuat ratapan yang mengerikan. Aliran darah di lubang darah yang menembus tulang rusuk kiri dan kanannya berdeguk, dan tubuhnya jatuh ke sisi panggung. Wah! Tangan kiri Tan Yun terulur, dan tombak emas itu langsung menyerap telapak tangan. Kemudian, tombak itu tiba-tiba berubah menjadi raksasa setinggi 15 kaki di tangannya. Suara mendesing. Tan Yun menyapu kekosongan dengan tombak di tangan kirinya. Ketika dia muncul di platform tinggi, tangan kirinya memukul gagang tombak di atas meja dengan suara dong, dan mendirikan tombak. Saat ini, Tan Yun berhenti dan berdiri dengan rambut panjang berdarah di tangannya. Segera, Jin Shaohong jatuh seperti meteorit, dan dadanya jatuh di ujung tombak yang tajam. Engah! Ujung tombaknya mematahkan hati Jin Shaohong dan menusuk dari punggungnya. Tubuh berdarah Jin Shaohong digantung di ujung tombak setinggi 15 kaki. Berdengung. Setelah 10 jiwa suci dalam tubuh melarikan diri, mereka berteriak ngeri, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuhku, kalau tidak kamu akan menyebabkan kematian. Aku membunuhmu." Rambut Tan Yun beterbangan, dan kolom cahaya keemasan pucat dari kekuatan spiritual bergegas ke langit dan meraung menuju 10 jiwa suci Jin Shaohong. Di lantai atas, Gongsun Yangchun benar-benar panik dan berteriak, "Tan Yun, tolong jangan." Di lantai batu giok, Sen Subing mengepalkan tinjunya dan menatap Gongsun Yangchun, yang membunuh ayahnya. Dia ingin menghancurkannya menjadi beberapa bagian. "Kamu bisa menyelamatkannya, tapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat," kata Tan Yun. Tiba-tiba, kekuatan spiritual membubarkan dan memenjarakan 10 jiwa suci Jin Shaohong. Katamu, Gongsun Yangchun buru-buru berkata, "Selama Anda mengampuni jiwa suci Shaohong, jangan katakan suatu syarat, bahkan jika 10 atau 100, kepala eksekutif akan setuju." "Tan Yun, berapa banyak batu roh yang kamu inginkan?" Gongsun Yangchun bertanya dengan tergesa-gesa. "Putra suci tidak kekurangan batu roh." Tan Yun menyipitkan mata pada Gongsun Yangchun. Gongsun Yangchun menahan amarahnya dan buru-buru berkata, "Apa yang kamu inginkan?" "Katamu, pil kelas apa, senjata ajaib, dan bahan alami serta harta bumi yang kamu inginkan." "Aku tidak ingin semua ini." Tan Yun mengucapkan kata demi kata, "Aku hanya menginginkan kedua kakimu." "Tan Yun, kamu." Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Yangchun, dia dipotong oleh Tan Yun, "Dan kamu bersumpah bahwa kamu tidak dapat menghubungkan kaki orang lain sampai kamu mati. Kemanapun kamu pergi, kamu harus duduk di kursi roda." Gongsun Yangchun sangat marah sehingga tubuh tuanya gemetar. Sebaliknya, Sen Subing di gedung giok mengerucutkan bibirnya dan menatap Tan Yun dengan mata indah yang menunjukkan rasa terima kasih. Saat ini, tidak ada yang mengerti mengapa Tan Yun membuat permintaan seperti itu kecuali Sen Subing, dan Taixuan Zong, Mu Mengyi dan Zong Wuxiao. Hanya Sen Subing yang tahu bahwa Tan Yun membalas dendam Gongsun Yangchun untuk Sen Subing. "Tan Yun, terima kasih banyak." Sen Subing mengangkat bahu dan menangis. "Saya tahu itu karena Gongsun Yangchun menyakiti ayah saya. Dia telah berada di kursi roda selama beberapa dekade, dan Anda membalas saya, dan biarkan Gongsun Yangchun merasakan rasa hidup di kursi roda." "Ah!" Gongsun Yangchun mengepalkan tinjunya. "Tan Yun, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu begitu banyak menipu orang?" "Ya, kepala eksekutif tidak senang karena kamu memisahkan diri dari Danmai sebelumnya. Namun, bahkan jika dia kehilangan 40 miliar batu spiritual terbaik untukmu lebih dari 5 tahun yang lalu, kepala eksekutif melihat bahwa kamu adalah seorang jenius yang langka, jadi dia tidak hanya memilih untuk bertarung dengan Anda menjadi persahabatan. Tetapi juga biarkan semua toko di Danmai di alun-alun kota menjual kepada Anda dengan 80% dari harga dan memperlakukan Anda sebagai VIP. Kepala eksekutif telah melakukan ini. Mengapa kamu begitu agresif?" Akhirnya, kepala eksekutif bersumpah bahwa 5 pria bertopeng yang membunuhmu lebih dari 5 tahun bukanlah Danmaiku. "Tan Yun, tolong jangan lakukan ini padaku." Tanpa menunggu kata-kata Gongsun Yangchun, dia dipotong oleh Tan Yun sambil tersenyum, "Hehe, tetua Gongsun, apa yang kamu katakan benar-benar menyentuh.
tapi tidak masalah. Berapa banyak yang kamu katakan, aku hanya tidak menyukaimu. Aku hanya ingin kakimu. Aku akan memintamu, berikan atau tidak. Tan Yun berkata, aku hitung sampai 3. Jika kakimu tidak patah, aku akan membiarkan jiwa suci Jin Shaohong menghilang. 1. 2. Tunggu. Gongsun Yangchun meraung dengan kekaguman yang menginspirasi kebenaran. Jin Shaohong bukan hanya pilar divisi pil saya, tetapi juga harapan Huangfu Shengzong di masa depan. Mengapa saya tidak mematahkan kaki saya untuknya? Dalam ketidakpercayaan orang banyak, Gongsun Yangchun berteriak, bang bang. Dalam kabut darah, lututnya terbuka, dan kedua kakinya berubah menjadi tulang dan daging yang patah. Tuan, terima kasih, Jin Shaohong. 10 jiwa suci yang dipenjara oleh Tan Yun, menangis dalam-dalam. Betapa sepasang guru dan murid memiliki cinta yang dalam. Tan Yun memandang Gongsun Yangchun, yang sudah duduk di kursi dan wajahnya pucat. Bersumpah. Tan Yun, kepala eksekutif harus membunuhmu. Gongsun Yangchun berbisik, Gongsun Yangchun saya bersumpah untuk tidak meninggalkan kursi roda seumur hidupnya, jika tidak dia akan dihukum oleh surga. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Sen Subing, yang menangis di atas bangunan batu giok. Semuanya diam. Tan Yun mengabaikan Gongsun Yangchun. Lengan kirinya terkejut dan tubuh Jin Shaohong ditombak di tangannya terkoyak. Kemudian, Tan Yun mengambil kembali kekuatan spiritual yang memenjarakan jiwa sucinya, dan 10 jiwa suci buru-buru terbang ke udara di bawah platform tinggi. Tan Yun, kepala eksekutif telah bersumpah. Apakah kamu ingin kembali? Tiba-tiba, Gongsun Yangchun mendesis. Tapi dengan lambaian lengan kiri Tan Yun, tombak di tangannya menghancurkan 9 jiwa suci yang terbang di bawah platform tinggi. Kepala Gongsun, putra suci tidak mengatakan untuk meninggalkan 10 jiwa suci untuk Jin Shaohong, bukan. Tan Yun berkata dengan muram, cukup baginya untuk meninggalkan 1 jiwa suci. Saat ini, paru-paru Gongsun Yangchun meledak karena marah. Dia tahu bahwa jika Jin Shaohong mengambil dengan 10 jiwa suci, kekuatannya akan pulih dengan sangat cepat. Tetapi jika Anda hanya menggunakan 1 jiwa suci, Anda mungkin tidak berhasil.